Dan secara nggak langsung sebenarnya si Pak Nyoman ini melestarikan hewan yang udah langka gitu. Jadi harusnya ya berilah keringanan gitu, karena memang banyak banget masyarakat tuh yang nggak tahu hewan apa aja sih yang dilindungi oleh negara yang nggak boleh dipelihara gitu. Hola netizen yang tercinta, pria asal Bali Nyoman Sukena harus berhadapan dengan hukum setelah dirinya memelihara 4 landak Jawa. Nyoman Sukena harus diadili di Pengadilan Negeri Denpasar pada Selasa 29 Agustus 2024 imbas memelihara landak Jawa. Landak yang dirawat penuh kasih sayangnya membuat Sukena terancam hukuman 5 tahun penjara. Akibat perbuatannya, Sukena dijerat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa. Bukan hanya ancaman penjara maksimal 5 tahun, Sukena didenda maksimal 100 juta rupiah. JPU Dewa Ari menjelaskan Sukena ditangkap oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali. Sukena mengaku tidak bermaksud menjual landak dan hanya ingin merawatnya karena hobi. Awalnya dia memelihara landak terjadi 5 tahun lalu ketika ayah mertuanya menemukan 2 ekor landak kecil di ladang. Saya tidak tahu kalau landak ini satwa dilindungi. Di tempat kami, landak dianggap hama bagi perkebunan. Ya, begitulah kata Sukena. Selama 5 tahun landak itu tumbuh besar dan melahirkan 2 anak sehingga totalnya menjadi 4 ekor. Tanpa diduga, ada seseorang sengaja melaporkan Sukena kepada pihak kepolisian. Petugas di Treskrimsus Polda Bali kemudian menangkap Sukena di rumahnya dan menyita 4 ekor landak sebagai barang bukti. Tangis Sukena pecah setelah PN Denpasar mengeluarkan ancaman hukuman kepadanya. JPU Kejaksaan Tinggi Bali, Dewa Gede Ari Kusumajaya, dalam dakwaannya Sukena terkena pasal berlapis. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gue baru aja ngikutin kasusnya Pak Nyoman, dimana gue udah baca-baca semuanya gitu kan, dan juga pasal-pasal yang dikenakan kepada Pak Nyoman. Mari kita bahas. Kalau misalnya kita lihat dari kronologinya, itu laporan pertama kali tanggal 3 Maret 2024. Terus habis itu ada surat perintah dan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 5 Maret 2024. Jadi Pak Nyoman itu punya landak Jawa gitu ya. Landak Jawa ini bentukannya seperti ini. Ini juga pertama kalinya gue lihat dan gue baru tahu kalau misalnya ternyata landak Jawa itu adalah hewan yang dilindungi oleh pemerintah. Nah, untuk laporannya sendiri itu tuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, di mana ini tuh nggak boleh punya hewan yang dilindungi oleh pemerintah dalam keadaan hidup. Nah, cuman yang gue lihat di sini trouble-nya gitu ya, ini Pak Nyoman tuh nggak tahu kalau misalnya ternyata itu landak yang nggak boleh dipelihara gitu loh. Dia juga peliharanya tuh secara baik-baik gitu kan. Pertama punya 2, akhirnya beranak gitu dan nggak pernah diperjualbelikan. Jadi dia ditetapkan sebagai tersangka sampai saat ini gitu kan, menjalani proses terus. Dia ini ditahan gitu. Makanya kemarin itu sempat tumbang karena kayak dia tuh terancam hukuman 5 tahun penjara. Nah, kalau misalnya dari yang gue baca gitu ya, Pak Nyoman ini sebenarnya udah korporatif dan juga mengikuti segala macam prosedur yang sudah berlaku. Tindakan Pak Nyoman ini nggak bisa dibenarkan gitu ya, dan juga kita harus menegakkan hukum yang ada di Indonesia ini. Tapi mohon banget gitu ya, melihat segala macam persidangan dan juga apa yang terjadi latar belakang dan lain-lain gitu ya, mungkin kita perlu sedikit kebijaksanaan mengenai kasus ini. Gue pribadi sih mendukung untuk Pak Nyoman ini mendapatkan restoratif justice gitu ya untuk kasus dia. Melihat kayak ini tuh sedikit banget masyarakat yang tahu, dan juga kasus dia ini sebenarnya bisa banget dijadikan pembelajaran. Nah, ya udah segitu aja yang bisa gue kasih tahu kepada kalian gitu kan. By the way, menurut kalian nih netizen, pantas nggak sih Pak Nyoman itu terancam hukuman 5 tahun untuk masalah yang sedang terjadi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Segitu aja dari gue. Peace, love, and gaul. Gila, gue gak ngerti lagi sih mimpi apa si Pak Nyoman ini sampai tiba-tiba tuh ditangkap cuman gara-gara dia memelihara hewan yang dilindungi, dan itu dia nggak tahu sama sekali. Jangankan dia, gue rasa masyarakat ya, banyak banget masyarakat tuh yang nggak tahu hewan apa aja sih yang dilindungi oleh negara yang nggak boleh dipelihara. Gue sendiri pun nggak tahu guys kalau hewan landak Jawa ini bener-bener nggak boleh dipelihara gitu. Gue pun sendiri nggak tahu gitu. Jadi ceritanya 5 tahun yang lalu tuh ayahnya Pak Nyoman ini ketemu landak Jawa di pekarangan rumahnya dan lalu dipelihara karena memang pecinta binatang lah gitu ya. Akhirnya dipelihara dan sekarang bertambah banyak. Nah, sekarang Pak Nyoman ini ditangkap
gara-gara dia tuh ketahuan memelihara hewan yang dilindungi yang landak Jawa ini guys, dan dia tuh nggak tahu gitu. Dan yang gue bikin miris itu dia tuh ditangkap pakai borgol, dipakein baju tahanan, diseret-seret gitu ya, dia sampai histeris gitu. Maksud gue ya ini bukan perampok, bukan kriminal, kecuali dia memang penjahat yang gimana yang harus lu memang perlakukan seperti ini. Tapi menurut gue ini nggak pantas gitu, dia ditangkap seperti itu. Dan secara nggak langsung sebenarnya si Panyoman ini melestarikan hewan yang udah langka gitu. Jadi harusnya ya berilah keringanan gitu, karena memang banyak banget masyarakat tuh yang nggak tahu hewan apa aja sih yang dilindungi oleh negara yang nggak boleh dipelihara gitu. Gue sendiri pun nggak tahu guys, miris banget sih, miris banget bener-bener ya. Maksud gue ya Indonesia please lah, hukum Indonesia tolong banget, please banget ya, kalian juga bisa membedakan gitu yang mana penjahat beneran yang mana bukan gitu loh. Kalau memang mau tangkep ya udah tegur dulu Pak, ini nggak boleh, kasih tahu dulu gitu, ambil landak Jawanya kasih ke negara gitu loh. Jadi kan intinya kalau memang Panyoman ini udah tahu kalau emang ini hewan nggak boleh dipelihara secara bebas, gua rasa nggak mungkin dia pelihara juga gitu, kecuali landak Jawa ini memang diperjualbelikan sama Panyoman gitu ya, emang kayak dia mencari mata pencariannya itu dari landak Jawa ini karena udah tahu dia langka, akhirnya diperjualbelikan gitu. Kecuali itu bener-bener salah guys. Tapi kan di sini enggak, dia hanya memelihara karena dia itu memang pecinta hewan gitu. Ya, jadi buat gue, sumpah gue miris banget sih sama negara Indonesia gitu. Cuman gara-gara pelihara hewan yang dia nggak tahu boleh atau nggak dipelihara ya, hukumannya tuh 5 tahun penjara dan denda 100 juta guys. Coba kalian bayangin. Sedangkan kemarin koruptor ya yang berapa triliun, 300 triliun cuman denda 5.000. Yang bener aja gitu. Maksud gue, bener-bener Indonesia tuh miris banget sih. Jadi please banget ya buat masyarakat Indonesia juga tolonglah dukungannya untuk viralin ini supaya ya gue sih pengennya bener-bener Panyoman ini mendapatkan sesuatu yang adil buat dia gitu, karena menurut gue ini nggak adil sih buat Panyoman. Jadi jangan gara-gara Panyoman ini adalah masyarakat kecil, lu hukum Indonesia tuh bisa seenak jidat gitu. Nggak gitu, kalian harus bisa bedain juga yang mana penjahat beneran, yang mana enggak. Nyoman Sukena, pria asal Bali ini tidak menyangka bahwa akibat dari dia memelihara landak yang diberikan oleh mertuanya yang sudah meninggal, dia akhirnya mendapatkan vonis 5 tahun penjara, dan itu membuat Nyoman Sukena ini histeris, bukan main ya. Apalagi dia adalah orang awam dan orang polos ya. Dia tidak tahu sama sekali bahwa memelihara landak Jawa itu adalah perbuatan pidana. Makanya dia sangat shock sekali ya. Tapi banyak sekali dukungan terhadap sosok Nyoman Sukena ini untuk dilepaskan, karena dia memang orang-orang yang polos ya, dan akses dia, dan memang dia tidak konsen juga ya tentang hukum ya, undang-undang dia tidak terlalu paham ya. Bagi saya memang berlebihan sih ya vonis ya, menurut saya ya, saya pun tidak tahu bagaimana ya, maksudnya masa 5 tahun ya memelihara landak, masa lebih berat itu daripada memelihara KKN ya. Tapi by the way, ini memang kebetulan kasus ini ada dan saya pengen ngomong juga ya. Ini gimana sih mekanismenya selama ini ya? Contoh, hewan ini dilindungi karena terancam punah. Apakah itu update ya? Jika setahun ke depan ternyata populasinya sudah meningkat dan tidak terancam punah lagi, apakah undang-undang ini sudah dicabut atau tidak ya? Ini kan jadi ambigu ya, karena contoh kita lihat jalak Bali ya kan, jalak Bali dulu sempat hampir punah, katanya tinggal 200 ekor di dunia ya, tapi sekarang sudah kembali normal, kembali aman lah, tidak bukan normal, aman ya. Dan ya jalak Bali bahkan kadang sudah dijual di pasar-pasar burung ya. Tapi itu tadi saya ingin memang fokus membahas tentang landak ini ya. Landak itu adalah salah satu
hewan ya yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Namun sayangnya landak ini hanya diperjualbelikan di pasar-pasar gelap. Bahkan sebenarnya permintaan internasional terhadap komoditi landak ini, karena di bagian landak itu ada bagian-bagian tubuhnya yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi ya. Tetapi sayang ya hanya banyak dimanfaatkan melalui pasar-pasar ilegal ya. Nah, ini nih menurut saya pemerintah jangan hanya sekedar bikin undang-undang ini dilarang ya kan. Ya harus update juga ya jumlah landaknya seperti apa ya, kalau bisa dikolaborasikan dengan masyarakat tanpa harus mengancam populasinya ya, bisa diternakkan ya. Atau kan ada BRIN kita nih, Badan Riset Indonesia ya. Badan riset kita itu dipergunakan untuk membuat hewan-hewan seperti ini cocok untuk dikembangkan sebagai hewan peliharaan untuk diambil nilai ekonomisnya ya. Ada banyak nih kayak landak ini karena populasinya menurut saya bisa cepat ya, berbeda dengan seperti hewan-hewan seperti badak, seperti harimau Sumatera itu kan memang susah ya, perkembangbiakannya pun susah. Tapi kalau landak ya itu bisa dikatakan itu semacam hewan pengerat, semacam tikus ya, macam kelinci. Jadi satu ekor dia bisa beranak 3, 2 ya. Jadi untuk mengamankan populasinya saya pikir masih wajar-wajar aja, masih bisa-bisa aja ya kan. Ya kalau dikembangkan untuk membantu mata pencaharian masyarakat ya kan, ada landak, ada terenggiling ini di pasaran gelap ini harganya mahal nih ya. Jadi gimana sih supaya masyarakat mendapatkan juga keuntungannya dan hewan ini juga tidak punah ya harusnya ini tadi ada BRIN kita, ada badan riset kita untuk menanggulangi. Sebenarnya sih tanpa mereka pun bisa, masyarakat sudah paham cara memelihara ini supaya berkesinambungan ya kan ya. Cuman itu tadi masih terhambat dengan kata ilegal ya. Bahkan di sebagian tempat seperti landak ini banyak dipelihara orang ya. Jadi cerita ya, saya nggak bisa mempertanggungjawabkan, tapi banyak cerita bahwa di sebagian tempat landak ini ya dipelihara seperti hewan peliharaan untuk diambil bagian tubuhnya yang bernilai ekonomis tinggi ya. Demikian juga terenggiling ya kan ya. Daripada harus kita berkutat pada hewan ini terancam punah dilindungi ya, adalah sedikit inovasi bagaimana supaya hewan ini bisa kita mengambil nilai manfaatnya tanpa harus mengganggu populasi ataupun ekosistemnya begitu.